أعد ربي لقومي منه روحا ففي آياته للروح روح كتاب الله كتاب الله كتاب الله كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح وتمتلئ القلوب به طموحا وللفردوس يحملها. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Insyaallah kita lanjutkan kajian tafsir Al-Baghawi. Kita sampai sekarang pada ayat kedua atau ayat berapa? Masih ayat pertama ya. Masih ayat pertama. Ini ketika dikatakan qaulu ta'ala bismillahirrahmanirrahim termasuk ayat pertama. Jadi ini ayat pertamanya. Kita akan insyaallah akan memulai dari Ar-Rahmanir-Rahim. Mudah-mudahan pada hari ini kita bisa membahas sebelumnya di pekan sebelumnya lafal jalalah Allah ya. Nah itu tentang lafal jalalah Allah masih ingat ada berapa ini? Masih ingat teman? Kemarin lafal jalalah Allah. Nah, dia ada tentang masalah apa dia terderivasikan atau enggak, itu ada dua pendapat. Pertama bahwasanya masih ingat Pak? Dia isim alam yang tidak ada istiqoqnya. Dan yang kedua, dia adalah isim dia mustaq dari dan ini berbeda pendapat. Ada berapa? Ada 4 pendapat, ya. Ala kulli hal semuanya itu kembali yang lebih tepat adalah Allah istiqoq dari ilah atau ilaha yang bermakna ma'luh atau ma'bud. Baik, kita sekarang langsung ke halaman 5 yang di modul Ar-Rahmanir-Rahim. Insyaallah kita menuju ke pembahasan Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, kita menuju ke pembahasan Ar-Rahman Ar-Rahim. Untuk bisa bacain? Mas, bisa bacain? Tolong bacain ini. Ar-Rahman Ar-Rahim. Deketin sini. Atau ini deketin ini. Deketin ini. Enggak ada suaranya. Ar-Rahmanir-Rahim. Enggak ada suaranya. Enggak kedengaran ini, enggak kedengaran. Antum deketin ke mulut antum, deketin ke mulut. Nah. Ar-Rahmanir-Rahim. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma humasmani rafiqani ahaduhuma araq minal akhir wa ikhtalafu fi ayati tasmiyati fa dhahaba qurra'ul madinati wal basrati wa fuqaha'ul kuffah ila annaha laysat min fatihatil kitab wala min ghairiha minas suwari wal iftitahu biha tayammuni wat tabarruk wa dhahaba qurra'u makkah wal kufati wa aktsaru fuqaha'ul
hijazu ila wa aktsaru fuqaha ila hijazi waksa fuqaha il hijazi ila annaha laysat min al-fatihati wa laysat min sa'iris suwar fa innama kutibat lil fasl wa dhahaba jama'atun ila annaha min al-fatihati wa min kulli suratin illa surat at-taubah wattafaqu ala anna al-fatihata sab'u ayatin wal ayatul ula inda man ya'udduha min al-fatihah bismillahirrahmanirrahim wa batida'ul ayatil akhirah wa batida'ul ayatil akhirah siratal ladzina wa man la ya'udduha min al-fatihati qala ibtida'uha alhamdulillahi rabbil alamin wa batida'ul ayatil akhirah ghairil maghdubi alaihim. Baik, jazakallahu khair. Kita mulai dari perkataannya Ar-Rahmanir Rahim. Di sini ada perkataan Ar-Rahmanir Rahim. Berarti ini Al-Fatihah masih ayat pertama. Kalau misalnya dikatakan bahwa saya Bismillahirrahmanirrahim termasuk dari Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma huma ismani raqiqani ahaduhuma araqqu min al-akhar. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ar-Rahman dan Ar-Rahim, dua ini ismani raqiqani, dua ini adalah dua isim, dua nama yang raqiqan. Raqiq itu maknanya lembut, halus, itu raqiq. Sesuatu yang raqiq itu halus, lembut. Nah, jadi Ar-Rahman dan Ar-Rahim ismani raqiqani, dua nama yang lembut, halus. Ahaduhuma, ya, salah satu dari keduanya araqqu minal akhar. Salah satu dari keduanya lebih halus, lebih lembut daripada satu lainnya. Ya, karena Ar-Rahmah ya tentu di dalamnya ada kelembutan, kasih sayang. Baik, itu perkataan Ibnu Abbas. Selesai perkataan Ibnu Abbas. Ya, perkataan Ibnu Abbas di sini Ar-Rahman Ar-Rahim huma ismani ar-raqiqani araqqu ahaduhuma anil akhar. Ahaduhuma araqqu minal akhar. Kita lanjutkan perkataan Al-Baghawi rahimahullah. Wa ikhtalafu fi ayati tasmiyah. Nah, sekarang para ulama berselisih tentang ayat at-tasmiyah. Apa itu ayat tasmiyah? Bismillahirrahmanirrahim. Berselisih tentang Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang diperselisihkan? Tentang apakah Bismillahirrahmanirrahim ini termasuk dalam surat Al-Fatihah atau bukan? Ya, kita belum berbicara apakah Bismillahirrahmanirrahim ini ayat atau bukan. Bukan itu yang kita bicarakan. Pertama yang dibicarakan adalah apakah Bismillahirrahmanirrahim ini termasuk dari Al-Fatihah atau di luar Al-Fatihah. Nah, jadi ini ikhtilaf di antara ulama dan di antara qurra. Fadhahaba qurra'ul Madinati wal Basrati wa fuqaha'ul Kufah ila annaha laysat min Fatihatil Kitabi wala min ghairiha min as-suwari wal iftitahu biha litayammuni wat tabarruk. Jadi tadi apa, ada ikhtilaf antara ulama, antara qurra, apakah Bismillahirrahmanirrahim ini termasuk dari Al-Fatihah atau bukan. Maka kemudian para qurra Madinah, Basrah dan para ahli fiqih dari kalangan fuqaha, dari kalangan Kufah. Baik, jadi ada tiga sektor, ada tiga area. Madinah, Basrah, Kufah. Nah, Madinah di sini qurra'nya. Kemudian Basrah qurra'nya. Dan Kufah fuqahanya. Ya, jadi qurra' sama fuqaha ini beda. Ya, maksudnya qurra ya memang mereka ahli dalam masalah qiraah Al-Qur'an. Adapun fuqaha ahli dalam masalah fiqih. Nah, para ahli fiqih dari teritori Kufah mengatakan annaha laysat min Fatihatil Kitab.
bahwasanya bismillah itu ayatut tasmiyah bukan dari Al-Fatihah wala min ghairiha, dan bukan pula dari surat lainnya selain Al-Fatihah. Kalau antum kan perhatikan dalam Al-Mushaf itu di Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah dan seterusnya sampai An-Nas, semua sebelum dari surat-surat itu ada bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang orang-orang ini, yaitu para ulama ini, Qurra'ul Madinah, Qurra'ul Basra dan Fuqaha'ul Kufah mengatakan bismillahirrahmanirrahim bukan termasuk Al-Fatihah dan bukan termasuk dari as-suwar, surat-surat lainnya. Kemudian mereka ditanya, lah terus ya Syekh, wahai Qurra' Madinah, wahai Qurra' Basrah, wahai Fuqaha Kufah, lah terus kenapa kok di tiap awal surat itu dibismillahkan? Maka mereka menjawab, waliftitahu biha litayammuni wattabarruk. Ya. Jawaban mereka apa? Waliftitahu biha litayammun wattabarruk. Iftitah dengan bismillah, mendahulukan, mengawali dengan bismillah, itu tujuannya untuk tayammun. Tayammun artinya menganggap sebenarnya tayammun itu mendahulukan sesuatu dengan kanan. Makanya dalam hadis Aisyah, karena Rasulullah SAW yu'jibuhu tayammun, ya, fi tana'ulihi, fi tarajjulihi, wa fi sya'nihi kullihi. Rasulullah SAW menyukai memulai dengan bagian kanan dalam nyisirnya, pakai sendalnya dan seterusnya, dan semua urusan beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, tayammum di sini maknanya bukan memulai dengan kanan. Karena apa ibrohnya? Misalnya bismillah dimulai dengan kanan, apa enggak ada nyambungnya. Tapi maksudnya tayammum di sinilah menjadikan sesuatu sebagai tanda baik. Ya, menjadikan sesuatu itu terukur dengan baik. Kan di sini waliftitahu bil basmalah atau al-iftitah bi ayatit tasmiyah itu tayammun. Untuk apa tujuannya? Menganggap itu baik. Ya, bismillahirrahmanirrahim memang sesuatu yang baik. Memulai dengan bismillah. Ya, baik. Wattabarruk, dan meminta berkah. Kemudian pendapat ke pertama. Nah. Ya. Jadi iftitah di sini untuk tayammun dan tabarruk. Kemudian wa dhahaba qurra'u Makkah wal Kufah wa aktsaru fuqaha'il Hijaz ila annaha laysat min al-Fatihah wa laysat min sa'iris suwar fa innama kutibat lil fasl. Dan qurra' Makkah juga qurra' al-Kufah dan mayoritas fuqaha dari tanah Hijaz mengatakan bahwasanya ayatut tasmi atau bismillahirrahmanirrahim atau basmalah laysat minal Fatihah, juga bukan dari Al-Fatihah. Berarti sama nih, kalau dari sini sama nih, bukan dari Al-Fatihah. Wa laysat min sa'iris suwar, dan juga bukan dari surat-surat lain. Sama enggak dengan yang satu? Sama kira-kira. Sama. Fa innama kutibat lil fasl. Tapi kenapa ditulis lil fasl? Apa arti fasl? Pemisahan. Berarti bedanya di mana antara qaul awal dengan qaul tsani? Dia di mana, Pak? Bedanya tujuan, bedanya di sebab kenapa ditaruh di awal-awal surat. Iya enggak? Kalau yang tadi tayammun dan untuk tabarruk. Kalau ini sekadar untuk fasl. Apa arti fasl tadi? Memisahkan antara satu surat dengan lainnya. Ya. Wa dhahaba jama'atun ila annaha min al-Fatihah wa min kulli suratin illa surat at-Taubah. Dan ada juga jemaah, ada pihak, ada kelompok yang berpendapat bahwasanya at-tasmiyah
termasuk dari Al-Fatihah. Ini pendapat ketiga. Tasmiyah termasuk dari Fatihah, itu pendapat ketiga. Wa min kulli suratin illa surat At-Taubah. Dan termasuk dari setiap surat kecuali surat At-Taubah. Tolong ambilin ini kolam. Semuanya warna. Berarti ada 3 nih. Ada 3 pendapat. Ya, tentang at-tasmiyah. Ini enggak perlu bagus-bagus tulisannya. Pendapat pertama, termasuk apa enggak dari surat Al-Fatihah? Enggak. Bukan dari surat Al-Fatihah, bukan juga dari surat lainnya. Tapi kenapa kok ada tasmiyah? Kenapa? Karena untuk at-tayammun, menganggap baik, yaitu masyaallah, afwan ya. Dan at-tabarruk, susah nulis kayak gini. Nah, yang kedua mengatakan ini qurra Madinah, ini qurra Makkah. Yang kedua mengatakan sama enggak? Sama. Tasmiyah bukan dari Al-Fatihah, bukan pula dari surat lainnya. Tetapi kenapa ditaruh di awal-awal surat? Lil fasl, untuk pemisahan semata. Baik, kemudian pendapat ketiga, jemaah yang enggak disebutkan oleh Al-Baghawi rahimahullah. At-tasmiyah termasuk Al-Fatihah bukan? Termasuk Al-Fatihah. Ini apakah dari surat lainnya? Iya, kecuali surat At-Taubah. Ini jadi pemetannya seperti ini. Ya, jadi seperti ini. Berarti kita punya 3 pendapat di sini, ya. Para ulama mereka berselisih perihal Bismillahirrahmanirrahim saja. Tetapi kendati pun mereka berselisih sampai 3 pendapat seperti ini, dikatakan oleh Al-Baghawi, wattafaqu ala anna al-Fatihata 7 ayat. Ya, wattafaqu ala anna al-Fatihata 7 ayat. Para ulama mereka ittafaqu? Bersepakat bahwasanya Al-Fatihah 7 ayat. Al-Fatihah 7 ayat. Berarti semua ulama ijma' ulah khalas. 7 ayat untuk Al-Fatihah. Wal ayatul ula, al-ayatul ula sekarang sama-sama menganggap 7 ayat, tapi bedanya di ayat pertamanya. Wal ayatul ula inda man ya'udduha min al-Fatihah. Ayat pertama bagi ulama yang menghitungnya dari Al-Fatihah, menghitungnya termasuk dari bagian Al-Fatihah. Ini pendapat keberapa? Pendapat keempat. Enggak ada pendapat keempat. Ulama yang menghitung, pendapat ketiga. Pendapat ketiga ini. Iya. Ulama yang menghitung bahwasanya ini termasuk dari Al-Fatihah, maka ayat pertamanya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Wa ibtidaul ayatil akhirah, dan permulaan ayat terakhir adalah kalimat Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu yang masyhur di kita, bukan kayak gitu. Kita menganggap ayat ke-7 dimulai dari kalimat Siratal ladzina, ya kan? Ya, antum gimana? Ya enggak? Senyum-senyum aja. Wa man la ya'uddaha, ya, wa man la ya'uddaha min al-Fatihah, dan ulama yang tidak menghitungnya, tidak menganggap basmalah termasuk dari Al-Fatihah, mereka berkata ibtida'uha, permulaannya alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Berarti bukan dari basmalah. Dari alhamdulillahirabbil alamin, wa ibtida'ul ayatil akhirah, dan permulaan ayat terakhir adalah ghairil maghdubi alaihim. Ya kan? Berarti alhamdulillahirabbil alamin 1. Ar-Rahmanir Rahim 2. Maliki yaumiddin 3. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 4. Ihdinas siratal mustaqim 5. Siratal ladzina an'amta 'alaihim 6. Dan ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin 7. Jadi dari ghairil maghdubi 'alaihim.
Itu ayat 7-nya. Tapi semua ulama sepakat 7 ayatnya karena memang Rasulullah SAW sudah mengatakan as-sab' al-mathani. Ya, as-sab' al-mathani. Baik. Ya. Ini para ulama akhir membahas tentang perbedaan antara Bismillah masuk ke dalam ayat atau tidak, itu faedahnya apa? Sedangkan para sahabat sendiri kayaknya tidak mempermasalahkan itu ya. Memang ya faedahnya apa, faedahnya dari ikhtilaf seperti ini? Faedahnya gimana kita ngitung ayat-ayat? Maksudnya misalnya ini kan ada yang mengatakan Bismillah ini faedahnya juga besar. Nanti di mushaf ini ketika misalnya orang kafir misalnya nanya ke kita, itu di setiap surat kalian itu kok ada bismillahnya, itu apa sih? Lah antum jawabnya gimana? Jawabnya Sahabat sendiri kan tidak artinya kan yang mau memulai Bismillah dalam disitkan atau ini sholatnya itu ya. jadi bukan masalah sholat doang, bukan masalah sholat doang. Masalah kita tuh tahu nggak apa yang kita baca gitu. Misalnya untuk mulai Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, ditanya, itu bismillah itu apa sih? Apa jawabannya? Apa jawabannya? Hah? Bismillah ini ayat atau bukan? Nah kan? Antum jawabnya apa? Dan justru dengan pembahasan ulama ini membantu kita untuk menjawab nanti. Orang nanya, antum tuh pakai bismillah terus sih. Bismillah itu apa sih, ayat atau bukan? Nah ini antum ikut mana? Oh bismillah itu ayat sesuai dengan pendapat ulama ini. Oh bismillah itu bukan ayat. Oh bismillah itu ayat tapi bukan termasuk dalam surat. Bisa untuk kita tabaruk dan tayamun. Gitu. Jadi memang ada faedahnya. Nah memang sahabat ya bukan hanya perkara basmalah. Tentang ulama setelah sahabat kok mempermasalahkan ini dan sahabat nggak pernah mempermasalahkannya, yaitu hal yang wajar dalam ranah keilmuan. Jadi ketika ya seperti misalnya Al-Bukhari udah mensahihkan hadis ini, kok Syekh Albani ngapain sih datang-datang mau meneliti ulang, apa nggak cukup Al-Bukhari dan Muslim? Jadi dalam ranah keilmuan hal seperti ini nggak masalah. Ya, jadi para ulama berikhtilaf seperti ini justru membantu kita. Antum ketika ditanya, ya oke lah, bukan hanya sholat ini, masalahnya bukan hanya sholat. Sholat itu masalah fikih jahar atau sirnya itu, gitu loh. Jahar atau sirnya. Ini masalah Bismillahirrahmanirrahim statusnya apa, gitu loh. Ya, statusnya apa? Ya, karena kita nggak bisa bilang Bismillahirrahmanirrahim. Terus orang nanya, Pak Ustadz, itu Bismillahirrahmanirrahim itu apa sih? Terus dijawab, Bismillahirrahmanirrahim ya Bismillahirrahmanirrahim sebagaimana sahabat mengucapkannya. Ya iya tahu kita, tapi apa statusnya gitu. Seolah-olah kita nggak tahu bicara apa dan nggak tahu status lafal yang kita bicarakan gitu. Jadi bisa antum jawab sesuai dengan khilafiyah ini. Oh bismillah itu ayat tapi bukan dari surat Al-Fatihah, dia ayat untuk gini-gini seterusnya ya. Jadi bisa dipahami Pak di sini. Kalau soal sholat, ya para sahabat memang mereka tidak menjaharkan bismillah, nggak menjaharkan bismillah. Dan itu masalah lain, bukan masalah ini, beda lagi. Masalah lain tapi ada kaitannya dengan ini tentu saja karena sama-sama masalah bismillah. Tapi bukan berarti kalau misalnya kita menjaharkan basmalah itu berarti kita bersalah, menyelisihi salaf dalam artian berdosa. Enggak, ini beda. Enggak seperti itu. Enggak sebegitunya. Ya. Wallahu a'lam. Baik, kita sampai situ aja ya. Biar enggak kelamaan. Sampai sini aja insyaallah. Sampai sini udah puas belum? Udah puas belum? Belum? Ya udah, tentu cari aja kajian lain. Sampai ayat itu aja insyaallah. Kita lanjutkan hari Kamis. Alhamdulillahirabbil alamin. Kapan? Kamis tanggal merah. Terus? Iya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Tafsir Muyasar ya. Tafsir Muyasarnya hilang. Siapa yang ngambil ya? Masih tafsir Muyasar yang Arab.